every problem may not get solved, but God will change something, including your heart. Hai guys, welcome back to Radiance. Wah, udah ketemu lagi nih kita. Baru aja kita ketemu di Radiance Camp kemarin ya. Coba-coba, di sini siapa yang kemarin ikutan Radiance Camp? Seru banget kan guys? Akhirnya kita bisa adain camp lagi secara onsite dan ketemu sama banyak teman-teman yang baru. Nah, buat kalian yang mau kenalan sama teman-teman baru dan punya komunitas di dalam Tuhan, yuk ikut ibadah onsite gereja kita di GKPB Fajar Pengharapan Pasir Koja pada pukul 8.30 dan pukul 10 pagi atau di Satelit Kopo dan Bandung Utara pada pukul 9 pagi. Yuk, datangnya minggu depan. Anyway guys, siapa nih yang udah mulai masuk sekolah buat ikut MPLS? Wah, welcome ya di sekolah baru kalian. Semangat selalu dan lakuin yang terbaik. Oke, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini atau kalian bisa langsung aja scan QR code-nya pakai e-wallet kalian ya. Selamat memberi. Without any further ado, let's prepare our heart and enjoy the service. Come on, sing it for Jesus. Hey. You say, never comes, never goes. There is one thing that I know. You are faithful. You are faithful. So I speak. So I speak out your words. Has the power. Change my world.
Engkau ada beserta dengan kami dalam musim kehidupan yang kami lalui. Dan inilah ungkapan hatinya kami untukmu Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. We sing to you, Lord, with all our hearts. Because you're our God, you're the living God. Come on, we sing. Sing sing to you, Lord, a hymn
apa kabar? Gimana pengalaman kalian selama liburan? Gak kerasa ini hari-hari terakhir di masa liburan teman-teman ya. Bagi kalian yang join Radiance Camp 2.0 kemarin pasti banyak cerita-cerita yang seru. Gak sabar banget buat lihat liputannya. Teman-teman bisa cek di Instagram @grabsing untuk ngeliatin ada update apa aja dan cerita-cerita yang seru dari teman-teman kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta penyertaan Tuhan dan juga Roh Kudus membukakan mata hati kami agar kami mengerti bagaimana cara yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kami memperlakukan sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapa di sini yang pernah ngalamin mood swing? Mood swing. Nah, mood swing itu apa sih? Mood swing itu saat perasaan kamu berubah dalam waktu yang singkat karena sesuatu hal. Namanya juga swing ya. Kadang di atas sini di kiri nanti berubah ke kanan, ada swingnya, ada perubahannya dan perubahannya dalam waktu yang singkat. Apa aja sih yang menyebabkan kita bisa mengalami mood swing? Tentunya pasti orang-orang yang ada di sekitar kita, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita juga. Orang yang kita temui setiap hari itu siapa nih teman-teman? Saat kita buka mata, sampai saat kita mau nutup mata lagi, mau bobo di malam hari, pastinya yang kita temui adalah keluarga kita. Orang yang tinggal serumah sama kita, siapapun itu. Setiap keluarga pasti pernah mengalami kesulitan, pasti pernah ngalamin bentrokan karena hidup bersama dan berinteraksi antara orang yang berbeda personality. Pasti sulit juga teman-teman. Kadang ada mood-mood yang gak bisa diprediksi. Mungkin hari ini moodnya si mama nih lagi happy. Tapi moodnya si papa kok kayaknya lagi kurang happy, moodnya lagi kurang oke. Atau moodnya si adik atau si kakak lagi bad mood karena ada masalah di sekolah. Dan akhirnya yang di rumah jadi kena kesel-keselnya dia, jadi kena limpahan mood badnya dia, bad moodnya dia. Tapi ada juga hal-hal yang membuat kita ngalamin good mood. Misalnya apa aja yang bikin kalian good mood nih guys? Kalau saya tiba-tiba kalau dibeliin makanan kesukaan, lagi ngidam, aduh kayaknya pengen boba nih, pengen coklat nih, oh tiba-tiba dibeliin, digojekin, wah jadinya seneng. Tadinya lagi sedih, lagi bete jadi seneng. Dalam waktu singkat. Atau diajak pergi, yuk kita pergi yuk ke sana yuk kita main yuk ke sana yuk. Jadi happy lagi. Atau tiba-tiba di Spotify yang tadinya shuffle lagunya tahu-tahu dia memainkan lagu kesukaan kita. Akhirnya kita jadi happy, wah this is my favorite song. Musik bisa mengubah suasana hati kita dalam sekejap. Coba tuliskan di kolom komen apa lagu favorit kamu yang bikin kamu jadi good mood dan kenapa. Coba tulisin ya, barangkali kita bisa saling share lagu-lagu yang enakan ya guys. Nah lucu banget ya, kok bisa hal-hal kecil mengubah mood kita. Bukan hal besar tapi itu hal kecil. Kadang mengubah mood kita jadi lebih baik atau kadang juga jadi lebih buruk. Misalnya waktu kita dengar ada lagu kesukaan kita. Ada temen yang muji kita, lu kok hebat banget ya bisa gini, oh kok lu ini bajunya bagus banget. Atau kalau dapat nilai bagus, atau dapat makanan kesukaan. Tapi kadang mood kita juga bisa jadi bad, waktu kena marah misalnya, dimarahin orang tua, ada hal yang ketinggalan, akhirnya kita jadi harus balik lagi, ribut atau diganggu sama saudara, atau pas lagi mau tidur siang ada yang gangguin. Atau siapa yang pernah di sini lagi main game digangguin. Ayo dong gantian mainnya. Akhirnya kita jadi kesel, jadi bad mood. Udahlah udah gak mood lagi mainnya. Pernah ngomong kayak gitu atau pernah dengar kayak gitu, gue udah gak mood. Teman-teman, hal-hal yang bisa mengubah mood berbeda bagi setiap orang. Ada yang dia jadi gak mood gara-gara makanan gak enak misalnya. Atau ada juga yang gak peduli makanan enak gak enak, yang penting bisa dimakan. Apalagi kalau ngomongin soal keluarga. Atau orang yang tinggal serumah sama kita. Setiap kita punya hal yang berbeda yang bikin kita seneng dan juga yang bikin kita kesel. Tiap orang beda-beda. Konsep keluarga seperti yang kita udah bahas minggu lalu bisa jadi berbeda bagi setiap orang. Buat kamu yang gak tinggal bersama mama papa, mungkin kamu tinggal sama saudara, sama paman, sama oma, karena sedang sekolah di tempat yang berbeda mungkin. Atau kamu tinggal di asrama, karena sekolah kamu sekolah asrama. Apapun tipenya, merekalah orang yang ada di sekitar kamu dan berinteraksi sama kamu setiap hari. Kamu bisa consider mereka sebagai keluarga. Ada keluarga yang kita gak bisa pilih, ada juga keluarga yang bisa kita pilih. Salah satunya adalah keluarga dalam Tuhan. Tapi apapun bentuknya, kita semua butuh keluarga. Setiap keluarga itu berbeda.
Every family is different. Sama-sama katakan di tempat dimanapun kamu berada. Every family is different. Sama seperti setiap orang berbeda, saya berbeda, kamu berbeda, maka setiap keluarga pun berbeda. Gak ada yang sama, jadi gak bisa dibanding-bandingin. Ih, keluarga yang ini gini, keluarga dia mah enak gini, saya mah gitu. Gak bisa dibanding-bandingin guys. Setiap keluarga punya masalah yang beda, tapi juga punya sukacita yang berbeda. Punya challenge, tantangan yang berbeda, dan juga punya berkat yang berbeda. Ada blessings yang berbeda-beda untuk tiap keluarga. Sama seperti kalau kita bertemu dengan orang dari negara lain, pernah nggak kalian ketemu sama orang dari negara lain yang dia berbahasa dengan bahasa yang beda sama kita? Kita pasti berhati-hati waktu bicara agar sesuai dengan pemahaman bahasa tersebut. Mungkin kita sambil Google Translate ya, ini maksudnya apa ya? Wah, kalau mau ngomong gini ngomongnya pakai bahasa agak gimana ya? Kita baca Google Translate pelan-pelan. Sama juga dengan keluarga kita. Kita perlu untuk menggunakan kata-kata yang tepat dan itu adalah hal yang sangat penting. Teman-teman, waktu itu sekali waktu saya menang lomba. Waktu itu saya kelas 6 SD. Saya menang lomba yaitu lomba mengarang. Hari itu ada lomba pelajaran bahasa Indonesia dan juga lomba mengarang. Jadi setiap kelas harus mengirimkan wakil-wakil untuk setiap mata pelajaran. Teman-teman saya yang lain, ada yang jadi wakil pelajaran IPA, matematika. Saya mewakili pelajaran bahasa Indonesia dan termasuk di situ adalah mengarang. Harus mengarang 4 halaman folio bolak-balik penuh mengenai kebakaran hutan di Kalimantan. Nah, hari itu kita berlomba. Dan hampir semua dari tim dari sekolah saya menang juara antar sekolah. Lalu setelah menang juara antar sekolah, kami akan dilombakan lagi dengan Kota Madya Bandung. Waktu kita masuk ke Kota Madya, kita bawa bendera sekolah kita, bawa bendera Kota Madya, kita berarak-arak di Gor Pajajaran, bawa bendera. Wah, kita mewakili Kodia Bandung nih melawan Kodia-Kodia yang lain. Rasanya bangga banget karena itu adalah hal yang sulit. Kita harus belajar mati-matian, harus latihan mati-matian, pulang sekolah jam 1 siang, belajar lagi sampai sore, latihan lagi sampai sore, dan akhirnya kita menang. Waktu kita lomba di Kota Madya, sebagian dari teman-teman saya, ada yang juara 1, juara 2, juara 3, dan saya sendiri akhirnya memperoleh juara ke-3. Lalu saya pulang ke rumah dan dengan bangga bilang dong, wah ini aku juara walaupun cuma juara 3, tapi kita bersyukur untuk itu karena ini sudah sampai di tingkat Kota Madya. Dan di situ ada beberapa anggota keluarga dan juga ada nenek, ada kakek. Lalu mereka mengatakan, oh lomba kayak gitu doang. Itu mah gampang, biasa aja. Lain kali mah harusnya lombanya yang lebih luar biasa. Itu mah biasa aja. Di situ langsung hati saya ciut, langsung saya pikir, saya udah bekerja keras tapi dibilang biasa aja. Nah teman-teman, langsung saya mengalami mood swing. Yang tadinya super hype, super happy, dapat piagam, dapat hadiah. Langsung moodnya swing langsung ke bawah. Dor langsung. Nah di saat mood swing seperti itu, kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada banyak hal yang membuat kita bisa mengalami mood swing. Ada hal-hal yang mengubah mood kita dalam sekejap. Mungkin kata-kata asalnya letuk atau kata-kata bercanda. Setelah itu saya nanya, kan aku udah bekerja keras, kenapa dibilang cuman gitu aja? Lalu mereka mengatakan bahwa, itu kan cuma bercanda. Kamu hebat kok, itu kan cuma bercanda. Biar kamu berusaha lebih keras lagi. Tapi teman-teman, walaupun cuma bercanda, tapi itu sudah cukup mengubah mood saya yang tadinya happy, akhirnya menjadi bad mood. Perkataan kita punya power untuk mengubah suasana hati seseorang. Your words is powerful. So, nah teman-teman, apa yang akan kalian lakukan kalau kamu lagi dalam keadaan bad mood nih? Apa yang akan kalian lakukan misalnya kamu lagi seperti saya nih, lagi bad mood. Wah tadinya happy banget, lagi bangga banget, tahu-tahu wah langsung moodnya swing ke bawah. Misalnya, apakah kamu sembunyi di kamar? Siapa di sini yang kalau lagi bete, ke kamar aja, mengunci diri di kamar, diem aja di kamar. Saya mau diem di kamar aja, nggak mau ikut makan malam, nggak mau ikut makan di luar. Saya mau di kamar aja, just hide in your room. Ada di sini yang hiding in your room? Kayaknya ada beberapa dari teman-teman ya. Atau kamu pendem, kamu nggak sembunyi, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu cuma diem aja, pendem. Dipendam sampai akhirnya mungkin dalam sebulan, 2 bulan,
3 bulan mungkin. Dalam suatu waktu itu akan meledak. Dor, kamu akhirnya marah. Dasar, wah langsung semua kemarahan keluar. Pendem dulu, lama-lama meledak. Ada di sini yang memendam, lama-lama meledak? Jangan sampai ya teman-teman, usahakan agar jangan sampai meledak. Diutarakan agar tidak meledak. Atau siapa di sini yang mencari kambing hitam, menyalahkan seseorang, mencari kesalahan pada orang lain. Ya soalnya si ini sih, ya si itu sih, si ini. Tidak mau salah, pokoknya orang lain yang salah, saya selalu benar. Si ini. Sangat kekanak-kanakan ya teman-teman, very childish. Sama kayak anak kecil yang gak mau salah waktu mainannya rusak. Wah ini ada si ini tuh, ada si itu, karena dia takut dimarahin. Atau di sini siapa yang nangis? Waktu lagi bad mood nangis langsung, wah nangis, nggak terkontrol, uncontrollable crying, kamu langsung nangis. Ada yang nangis gitu teman-teman? Atau mungkin ada yang komplain, aduh nggak bisa gini, nggak bisa dong, saya harus dapat ini, saya harus begini. Akhirnya kamu komplain sampai kamu dapatkan apa yang kamu mau. Ada yang suka komplain teman-teman? Ada teman saya dia komplain terus sampai akhirnya dia dapat, wah. Tapi capek juga dengar komplainnya ya teman-teman. Yang terakhir nih, mungkin ada nggak di sini yang waktu lagi bad mood, kamu berargumentasi, kamu debatin terus sampai berapa lama pun, kamu debatin terus sampai akhirnya kamu yang merasa menang. Teman-teman, waktu kamu berdebat dan siapapun itu yang menang, sesungguhnya tidak ada yang menang karena dua-duanya terluka. Karena tujuan kita sebagai keluarga Allah bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa saling cover, saling melindungi dan mencapai tujuan yang memang kita bersama-sama pengen capai. Bukan dia menang atau saya menang. Karena waktu dia menang, saya menang, salah satu terluka. Dan kita gak pengen ada anggota keluarga kita yang luka. Teman-teman, kita punya cara yang berbeda untuk deal dengan bad mood yang kita rasakan. Ada yang ingin berteriak kadang-kadang. Kadang juga kita ingin orang tertentu merasakan sakit yang kita rasakan. Wah biar dia juga merasakan sakit yang aku sedang rasakan gitu ya. Atau kadang kita gak tahu ya apa alasan dari reaksi kita sendiri. Saya juga gak tahu kenapa saya merasa kayak gini kak. Ada yang pernah cerita sama saya, ada satu orang pelajar bilang, saya juga gak ngerti kenapa saya merasa seperti ini. Teman-teman, mungkin bagi sebagian di antara kamu, bad mood yang kamu alami, bisa jadi itu sebuah misteri. Misteri gak tahu kenapa bad mood, bete aja, kesal aja. Mungkin mama kamu nanya, kamu kenapa? Kamu kenapa dek? Gak tahu. Kamu kenapa dek? Gak apa-apa. Gak apa-apa kok kayak gitu? Ya gak tahu. Kamu juga kesel sama diri kamu sendiri. Ditambah ditanya-tanya. Kenapa? Kamu gak tahu akhirnya kamu meledak. Padahal kamu pun gak tahu kenapa kamu. Teman-teman, kenapa dan bagaimana mengatasinya mungkin kamu gak tahu. Kamu juga gak yakin what's going on in your heart and how to control it. Gimana cara kontrolnya? Kalau kamu ngalamin seperti itu, tenang aja. Di usia kamu sebagai remaja umur 11 sampai umur 18 tahun, hal itu normal terjadi teman-teman. Karena saat ini hormon di tubuh kamu dan cara kerja otak kamu sedang berkembang, sedang dalam growth. So don't be too hard on yourself. Jangan khawatir kalau ngerasa mood swing kayak gitu, kamu bisa menarik napas dan berusaha untuk tenang. Di saat yang bersamaan, teman-teman, kita bertanggung jawab atas cara kita memperlakukan orang lain. Waktu lagi gak bisa kontrol emosi, kita cenderung berkata sembarangan. Pernah ngomong sembarangan lalu nyesel, aduh kenapa ya ngomong kayak gitu ya. Atau kita salah bertindak, salah mengambil keputusan. Tapi apapun kesalahan yang pernah kamu perbuat, kamu bisa belajar dari kesalahan tersebut. Attitude kita dalam keluarga akan mempengaruhi suasana dalam keluarga kita. Walaupun kita bilang, bodo amat. Gak bisa bodo amat teman-teman. Karena waktu si adik atau si kakak lagi bete, pasti semuanya berasa. Kata-kata kita dan sikap hati kita dapat membawa pengaruh yang sangat gede, yang sangat besar terhadap apa yang terjadi dalam keluarga kita. Hari ini kita akan baca lagi teman-teman dari surat Paulus kepada gereja-gereja di Perjanjian Baru. Yang kita sebut kitab-kitab di Perjanjian Baru, tadinya itu bukan satu kitab. Tapi tadinya surat-surat, selembar, surat dari Paulus yang dikirim kepada para murid Yesus. Surat-surat ini penuh dengan hikmat,
penuh dengan pengarahan-pengarahan, dan juga penuh dengan teguran. Sehingga para pengikut Yesus dapat belajar gimana sih cara ikut Yesus yang lebih benar, yang lebih dekat. Nah, dari surat Paulus ini, seringkali Paulus menyebut para pengikut Yesus itu dia sebut family in Christ, keluarga dalam Allah, dia sebut keluarga. Padahal gak ada hubungan darah, tapi dia sebut keluarga dalam Tuhan. Isi surat-surat itu sebagian besar tentang pengajaran gimana cara untuk memperlakukan satu sama lain sebagai keluarga Allah. Dan hal itu bisa kita lakuin juga di dalam keluarga di rumah. Hari ini kita bakal baca surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pengikut Yesus di Kolose awalnya tuh kuat banget dalam iman mereka. Semangat banget, cinta Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi lama-kelamaan iman mereka mulai goyang, mulai hilang. Mereka mulai jauh dari Tuhan, mulai lupa berdoa. Sikap dan tingkah laku mereka juga udah gak mencerminkan tingkah laku anak Tuhan. Udah menjauh dari hal-hal yang baik. Jadi Paulus remind mereka, ingetin mereka dua hal teman-teman. Yang pertama, Paulus mengingatkan mereka tentang siapa Yesus. Paulus ingetin mereka bahwa inget kamu tuh ada bareng-bareng di sini karena Yesus, karena Tuhan. Yang kedua, Paulus mengingatkan mereka bagaimana Yesus mau untuk mereka hidup. Paulus ingetin, inget gak sih Tuhan Yesus tuh pengen kamu hidupnya berdampingan. Bukan saling gontok-gontokan, bukan saling salah-salahan, tapi saling cover, saling support. Di Kolose 1, kita baca sama-sama Kolose 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya di dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Berarti iman mereka tadinya sangat bagus sampai menyebar kemana-mana. Ayat kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Jadi ada orang yang bilang bahwa jemaat di Kolose ini penuh dengan kasih, yaitu Epafras. Epafras bilang bahwa kepada Paulus bahwa lihat nih jemaat di Kolose ini penuh dengan kasih dan penuh dengan roh Allah. Tapi lama-lama mereka mulai kehilangan iman mereka. Siapa di sini yang pernah mengalami di satu saat kamu sangat berapi-api, tapi mungkin dalam beberapa waktu apimu mulai padam. Ternyata bukan cuman kamu, saya pun pernah mengalami dan ternyata jemaat di Kolose pun pernah mengalami. Perhatikan bagaimana cara Paulus mempergunakan kata-kata waktu lagi ngomong kepada orang Kolose yang dianggap keluarga Allah. Yang pertama, Paulus bilang bahwa dia bersyukur atas jemaat di Kolose. Jadi yang pertama bersyukur. Yuk belajar bersyukur buat keluarga kita di rumah. Belajar bersyukur buat keluarga kita yang ada di gereja. Ucapkan syukur. Yang kedua, Paulus menyebut mereka kudus dan percaya dalam Kristus. Mereka memang gak sempurna. Tapi Paulus melihat hal yang baik dari diri mereka. Dia bilang kalian jemaat yang beriman, percaya dalam Kristus. Dia mention hal-hal yang baik. Bukan wah dasar kamu kehilangan iman, gak seperti itu ya. Yang ketiga Paulus bilang bahwa ia selalu berdoa untuk mereka. Teman-teman mungkin kata-kata kita gak akan didengar orang. Tapi doa kita pasti akan sampai kepada orang tersebut. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi doa. Sekarang kita lihat bagaimana sikap atau attitude Paulus terhadap keluarga Allah. Walaupun jemaat di Kolose sudah membuat kekacauan, udah bikin mess up lah guys, dan harus ditegur. Paulus tidak datang kepada mereka dengan kata-kata yang kasar atau dengan kata-kata yang penuh kemarahan. Respon Paulus itu sangat careful, sangat hati-hati, penuh kesabaran, dan penuh anugerah. Tapi Paulus tidak menutupi kesalahan. Dia bukan gak apa-apa, bukan.
Dia menyatakan, hey, you know you did this wrong, ini kayaknya salah, harus diperbaiki, tapi bukan dengan kata-kata yang penuh kemarahan, melainkan penuh dengan anugerah. Lalu Paulus belajar dari pengalaman masa lalu. Dulu dia pun pernah berbuat kekacauan dengan membunuh orang yang percaya pada Yesus, dia sadar. Waktu kita ingat kekacauan yang pernah kita buat sendiri di zaman waktu kita belum kenal Yesus, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan anugerah bagi orang-orang di sekitar kita. When we realize that we are not perfect, when we realize how easy we mess up, it is easier for us to give grace to imperfect others. Di Kolose 1 ayat 9 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Paulus berkata bahwa ia tidak berhenti berdoa bagi keluarga Allah. Dia gak berhenti berdoa bagi keluarga Allah di Kolose. Dan Paulus tidak memberi syarat untuk pernyataan dia tersebut. Paulus gak bilang bahwa saya akan berdoa buat kamu kalau misalnya orang di Kolose itu gak nyebelin. Atau saya akan berdoa kalau misalnya kamu ngelakuin apa yang saya perintahkan. Gak seperti itu. Paulus berdoa bagi jemaat di Kolose dan dia berdoa apapun keadaannya. Kalau kita melakukan hal yang sama buat keluarga kita, berdoa apapun keadaannya, kira-kira apa yang akan terjadi ya guys? Gereja di Kolose itu bukan satu-satunya gereja yang didoakan oleh Paulus. Ada jemaat di Tesalonika juga yang mendapat instruksi seperti ini. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berdasarkan ayat itu, pastinya kita gak mungkin dong berdoa 24 jam selama 7 hari ya teman-teman. Dibilang tetaplah berdoa, bukan berarti selama 24 jam 7 hari berdoa terus. Paulus gak mengatakan agar kita skip tidur atau skip makan agar bisa berdoa, bukan. Tapi Paulus bermaksud agar kita perlu berdoa, agar kita tetap berdoa dan saling mendoakan. Kita harus saling mendoakan secara reguler dan jadi kebiasaan yang rutin. Rutin artinya kita tetap berdoa, kita tetap melakukannya walau lagi gak mood, walau lagi mood swing, walau lagi sibuk, walau lagi marah terhadap anggota keluarga kita. Whatever the condition. Apakah kamu pernah nyoba berdoa atau mendoakan seseorang yang baru aja bikin kamu marah? Gimana rasanya teman-teman? Wah susah banget pasti ya. Boro-boro berdoa. Rasanya udah terbakar gitu. Nah apakah kamu pernah berdoa saat kamu lagi bad mood? Aduh lagi gak pengen berdoa deh, lagi gak mood. Waktu kita berdoa, terutama saat kita lagi gak mood untuk berdoa, Tuhan akan mengubah 2 hal dalam hati kita. Yang pertama, our words. Waktu kita berdoa dan kita mengucapkan, Tuhan aku bersyukur untuk keluargaku. Tuhan aku bersyukur untuk keluarga Allah yang Tuhan tempatkan. Aku bersyukur Tuhan, perkataan kita itu akan mengubah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yang tadinya pengen ngomong negatif, malah berubah jadi positif. Karena saat berdoa, Tuhan mengubah perkataan kita. Dan Tuhan membantu kita untuk sabar terhadap mereka. Sama-sama katakan, sabar, sabar ya. Sabar, Tuhan Yesus akan membantu kita memperoleh stok kesabaran yang lebih. Terutama ketika kita menghadapi orang yang kayaknya ngabisin stok kesabaran kita. Nah yang kedua, our attitudes. Kalau pertama our words, yang kedua adalah our attitudes. Sikap hati kita. Waktu kita menggunakan kata-kata untuk bersyukur atas keluarga kita, hal tersebut mengubah kita from inside out. Tuhan mungkin gak akan tiba-tiba mengubah kakak, adik, mama, papa jadi super baik, super lembut, super sabar. Enggak. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kesabaran yang kita perlukan saat itu.
Kenapa saat itu? Karena setiap momen, setiap masalah, setiap keadaan ada stok yang akan Tuhan kasih hari itu ya untuk hari itu aja. Untuk besok nanti Tuhan akan kasih lagi. Memang gak mudah untuk mengontrol perkataan dan attitude kita di dalam keluarga. Lebih gampang mengatur perkataan kita atau mengontrol sikap kita kalau lagi di luar rumah terhadap orang yang tamu. Tapi seperti yang Paulus tunjukkan, doa memiliki kuasa untuk mengubah kita dan juga situasi kita. Itulah mengapa dalam keluarga Allah kita berdoa bagi satu sama lain. Pray for each other. Bukan berantem with each other guys, tapi berdoa bagi satu sama lain. Orang yang kata-katanya kurang mengenakan, mungkin dia lagi ngadepin masalah. Tapi bukan berarti kita punya alasan, karena gue lagi ada masalah, gue keluarin nih kata-kata yang gak enak. Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas perkataan kita. Minggu ini kita akan belajar hal yang sederhana, yaitu berdoa bagi keluarga kita setiap hari. 7 hari guys. Gak perlu berdoa berjam-jam, mungkin beberapa saat aja. Yang penting membangun kebiasaan berdoa setiap hari bagi keluarga kita. Selama 1 minggu, kita mau berkomitmen untuk menulis 1 doa untuk keluarga kita. 1 doa aja, gak usah banyak-banyak. Tulis doa itu pagi hari sebelum kamu sekolah atau sebelum kamu berkegiatan. Tulis dulu di mana aja. Mungkin kak saya punya buku jurnal, good. Atau kak saya biasa ngetik di handphone, bisa. Ketik dulu mau doa apa hari itu. Nanti di malam hari tulis lagi di notes itu. Apa perubahan yang terjadi karena doa kamu tersebut. Mungkin hatimu atau cara bicaramu yang berubah. Atau ada respon yang berbeda dari anggota keluarga kamu. Nah kita kan punya 7 hari nih guys. 7 hari dari mulai hari ini ya. Atau hari besok bisa. Selama 7 hari kita bisa berdoa buat apa aja. Ini ada tips singkat. Apa aja yang bisa didoain. Yang pertama, pray for different family members each day. Jadi tiap hari kamu bisa berdoa buat anggota keluarga yang beda-beda. Misalnya Senin doa untuk mama, Selasa doa untuk papa, Rabu untuk kakak, Kamis untuk adik, Jumat untuk mbak, Sabtu untuk bapak supir. Kita bisa berdoa bagi anggota keluarga yang memang ada di rumah kita. Tulis nama-nama yang berbeda setiap hari dan bisa juga kamu tanya sama orang tersebut. Ma ada yang bisa aku doain gak dalam hari-hari ini? Dan bilang, ma aku mau doain mama ya. Dan kalau udah doain bilang, aku udah doain loh ma. Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika kita bilang bahwa hey I'm praying for you. Yang kedua, pray for different things each day. Kalau pertama tadi biar gak bingung doain orangnya beda-beda tiap hari. Hari yang kedua kamu bisa doain hal beda-beda tiap hari. Paulus kasih contoh apa aja yang bisa jadi pokok doa setiap hari. Misalnya teman-teman, yang pertama kamu bisa berdoa agar mereka kenal Yesus. Ya, yang pertama bisa kenal Yesus. Yang kedua, kamu bisa berdoa agar Tuhan melakukan hal yang luar biasa lewat mereka. Kita bisa doakan, Tuhan aku berdoa biar adik saya mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, mereka bisa tahu kehendak Allah. Mereka bisa dapetin visi dari Tuhan, bisa dapetin tujuan hidup dari Tuhan. Yang keempat, kita bisa berdoa agar ada roh Allah yang membantu mereka agar bisa ikut Yesus. Lalu kita juga bisa berdoa agar mereka kenal Tuhan lebih dalam. Dan juga kita bisa berdoa agar mereka bisa dapat kekuatan dari Yesus. Mungkin mereka lagi menghadapi masalah dan kita gak bisa bantu. Mungkin kita tahu mama papa lagi dalam masalah, but we cannot help karena kita sebagai anak gak bisa apa-apa. Tapi teman-teman kamu bisa berdoa agar your mom and your dad dapat kekuatan dari Yesus. Dan yang terakhir kamu bisa berdoa agar mereka dipenuhi dengan sukacita. Bisa penuh dengan joy dari Tuhan. Nah berikutnya lagi nih teman-teman. Tadi kita kan bisa lihat satu kita bisa doain anggota keluarga beda-beda tiap hari ya. Senin siapa, Selasa siapa, muter lagi. Yang kedua kita bisa doain hal yang beda-beda nih. Tadi udah ada contohnya ya hal apa aja kalau bingung. Yang ketiga, kita bisa berdoa untuk hal yang sama setiap hari. Misalnya ada hal yang spesifik yang lagi kamu doain untuk anggota keluargamu. Mungkin lagi ada anggota keluarga yang lagi susah, lagi sakit mungkin. Kita bisa doain terus sampai dia sembuh. Atau ada yang lagi konflik nih, lagi diem di rumah. Kita doain sampai mereka bisa saling mengampuni dan mengasihi satu sama lain. Kalau kita bikin berdoa itu sebagai habit, sebagai kebiasaan, maka ada hal-hal yang akan berubah.
ada things yang really will change. Every problem may not get solved, but God will change something including your heart. Mungkin awalnya gak mudah, tapi dengan membiasakan diri dari waktu ke waktu, kamu akan melihat bahwa Tuhan membawa perubahan besar dalam keluargamu, dimulai dari dirimu. Teman-teman, di Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selalu ikat dengan ucapan syukur, karena ucapan syukur itulah yang akan membuka gerbang berkat buat kita dan buat keluarga kita. Saat ini saya mau ajak kalian, kalau kalian ingin ada perubahan dalam keluarga kalian, sebelum ada perubahan dalam keluarga, Tuhan Yesus ingin mengubah hati kamu terlebih dahulu, from the inside out. Kalau kamu belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ini waktunya. Saya mau ajak kalian berdoa, ikuti doa saya dengan sungguh-sungguh dan percayalah bahwa Yesus ada di tempat dimanapun kamu berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini aku menyatakan aku manusia yang berdosa, aku memerlukan pertolongan dari Tuhan, aku memerlukan pertolongan dari Yesus agar aku bisa menerima hidup yang baru. Aku bertobat, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Dan saat ini aku berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Berikutnya teman-teman, bagi kamu yang mau berkomitmen untuk berdoa setiap hari bagi anggota keluargamu. Mungkin ini satu challenge yang sangat sulit buat kamu, karena kamu gak pernah mendoakan mereka. Tapi mari membuat perubahan dari hari ini. Buat kamu yang mau berdoa bagi anggota keluarga kamu, mari kita sama-sama angkat tanganmu dimanapun kau berada dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada, di kota manapun, mungkin di rumah mereka, di kamar mereka. Hari ini Tuhan, kami berkomitmen untuk berdoa bagi anggota keluarga kami, bagi anggota keluarga di kerajaan Allah, di gereja, di rumah. Kami mau belajar berdoa bagi mereka dan kami mau menuliskan nama-nama dan pokok-pokok doa yang akan kami doakan. Kami percaya bahwa dalam doa ada kuasa Allah, bahwa doa kami itu berkuasa mengubahkan keadaan. Dan bukan hanya keadaan yang berubah, tapi hati kami pun akan berubah. Kami akan semakin hari semakin mengenal siapa Yesus dan semakin hari semakin memiliki kasih seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dalam apapun yang engkau kerjakan, dan biar damai sejahtera Allah menyertai engkau kemanapun kau melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalian bisa scan QR code ini untuk join small group dan juga kalau ada permohonan doa, ada tim doa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.